Bartimeus terhalang untuk datang kepada Yesus, bukan oleh karena orang dari luar, bukan oleh karena orang-orang yang tidak kenal Yesus. Bartimeus terhalang kepada Yesus justru dari tim internal, justru dari pengikut-pengikutnya, justru dari rasul-rasul. Saudara, dari sini kita perlukan melihat sekeliling kita sebagai orang Kristen. Ada banyak orang terhalang datang ke gereja. Ada banyak orang datang terhalang beribadah, melayani, bukan dari agama seberang, tapi terhalang oleh karena pelayan-pelayan dari gereja itu sendiri. Bartimeus terhalang untuk dekat, untuk berseru kepada Yesus, justru dari pengikut-pengikutnya, justru dari rasul-rasul. Banyak orang Kristen gagal untuk masuk ke gereja, untuk dekat kepada Tuhan, justru dari orang-orang yang ada di gereja itu, justru dari pelayan-pelayan yang ada di gereja itu. Karena apa? Mereka mungkin tidak menutup pintu, tapi mereka tutup pintu lewat cara hidup mereka di luar. Mereka tutup pintu lewat cara bicara mereka. Mereka tutup pintu lewat sikap hidup mereka. Karena itu, jangan ada di tempat ini seperti itu. Haleluya, beri tepuk tangan bagi Tuhan kita dulu. Bartimeus terhalang kepada Yesus justru dari pengikut-pengikutnya. Ini perlu renungan bagi kita sekarang. Hamba-hamba Tuhan banyak, dan kita semua banyak berdoa, Tuhan kirimkan jiwa-jiwa untuk memuliakan nama-Mu di tempat ini. Maka semua kita harus semangat. Semua kita harus berkat, jadi berkat. Semua kita harus memberitakan Injil lewat hidup kita, lewat cara bicara kita dimanapun kita berada. Lalu orang akan melihat ada firman Tuhan di dalam hidupmu. Maka tanpa engkau ajak, mereka akan datang memenuhi tempat ini. Haleluya. Kalau itu terjadi, dua ruko tidak cukup untuk memuliakan nama Tuhan di sini. Mungkin butuh 3, 5 saudara yang kasih dalam nama Yesus. Saudara tidak perlu pikirkan, Pak, kalau nanti datang 100 orang lain, itu bukan urusan. Itu urusan Tuhan. Haleluya. Selalu saya katakan, lakukan bagianmu, sisanya biar Tuhan yang lakukan. Itu juga doa saya. Saya berdoa kepada Tuhan, kirim jiwa-jiwa. Saya tidak bilang Tuhan berikan dulu tempat yang lebih besar, karena saya percaya kalau Tuhan melihat di sini sudah bersesak-sesakan, kalau tambah 200 orang lagi, pasti Tuhan mau. Pasti Tuhan tak ada tahan. Dia akan sedih. Jemaatku sudah datang menyembah aku, aku gak siapkan tempat. Haleluya. Saudara, pemimpin besar akal orang India bernama Mahatma Gandhi. Dia pernah berkata dalam wawancara seperti ini, seandainya orang Kristen melakukan khotbah di bukit, mengasihi dan berdamai satu dengan yang lain, maka seluruh negara India akan menjadi Kristen. Seandainya orang Kristen melakukan khotbah di bukit, dia sering belajar tentang Alkitab yang diajarkan Yesus, maka orang India akan menjadi Kristen seluruhnya. Saya suka ajaran Kristus, dia katakan, tapi saya tidak suka orang Kristen. Saya suka ajaran Kristus, tapi saya tidak suka Kristen. Kenapa, saudara? Dia pernah mau masuk ke gereja, dia bukan orang Kristen. Ketika dia bekerja di Afrika, dia mau masuk ke minggu, dia mau masuk ke gereja, mau beribadah. Apa yang terjadi, apa yang dia alami? Justru tim yang penerima tamu di depan pintu itu menolak dia, melarang dia. Orang kulit hitam seperti engkau tidak layak masuk ke ruangan ini. Yang saya katakan, yang sudah dialami oleh Bartimeus terjadi bagi Mahatma Gandhi. Justru pelayan-pelayan itu yang menolak dia masuk ke gereja. Dia mau beribadah saat itu meskipun dia belum Kristen. Tapi penerima tamu berkata, orang kulit hitam bukan di sini tempatnya. Itulah maka dia katakan, seandainya orang Kristen melakukan khotbah di bukit,
mengasihi, membawa damai, maka seluruh India akan menjadi Kristen. Dan saya suka Kristus, saya suka ajarannya, tapi saya tidak suka dengan orang Kristen. Ini tamparan bagi orang Kristen. Ini juga perlu perenungan bagi setiap kita yang selalu mendengarkan firman Tuhan. Adakah selama ini kita menjadi penghalang bagi orang untuk datang kepada Tuhan? Mari berubah. Haleluya. Mari berubah. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, selalu saya katakan bahwa gereja ini bukan kumpulan orang-orang kudus. Gereja ini bukan kumpulan orang-orang sempurna, tapi gereja ini kumpulan orang-orang yang mau disempurnakan oleh firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Karena itu siapapun yang datang ke tempat ini, apapun latar belakangnya, maaf cacat, pelacur pun boleh ke tempat ini, preman kelas kakap pun boleh ke tempat ini, mau tato semua penuh di badannya dan wajahnya juga boleh ke tempat ini, mau perempuan berrok tinggi di atas lutut juga boleh datang beribadah ke tempat ini. Tapi next day harusnya diajarkan, kalau boleh minggu depan roknya jangan di atas lutut. Jangan langsung bilang, ini tempat kudus, tidak boleh tinggi. Ini tempat kudus, tidak boleh penuh tato sampai wajah. No. Kalau perlu, ada pemuda, ada kaum bapak datang ke tempat ini yang belum pernah ibadah pakai celana pendek pun kasih masuk. Kalau perlu kamu sambung dulu di depan. Pernah ya? Pernah kamu bapak datang ke sini celana pendek disambung sama si tua kita? Padahal saya tak pernah disambung sama si tua kita. Itulah kenapa ada visi gereja ini, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Firman ini harus dilihat oleh orang lain di luar sana, dari semua jemaat yang ada di sini, dari semua hamba Tuhan yang sedang beribadah di tempat. Haleluya. Bartimeus terhalang, saudara, bukan oleh karena Yesus, bukan orang-orang Farisi, bukan terhalang oleh ahli Taurat, tapi dihalangi oleh pengikut Yesus sendiri, oleh rasul-rasul sendiri. Saudara bisa bayangkan betapa berdukanya Bartimeus. Dia memiliki kepercayaan, dia memiliki usaha, tapi justru orang-orang yang dekat kepada Yesus yang menghalangi dia. Perlu kita belajar dari sini, saudara. Kita yang selalu beribadah di tempat ini, kita yang selalu melayani Tuhan di tempat ini, kita perlu belajar dari sini. Karena ternyata kadang-kadang bukan orang luar yang menghalangi orang lain datang kepada Tuhan, justru dari orang-orang yang dekat kepada Tuhan itu sendiri. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus, itu pelajaran yang pertama, saudara. Kenapa pengikut Yesus menghalangi Bartimeus datang kepada Tuhan? Yang kedua, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus, bahwa berkat pertolongan mujizat Tuhan tidak dibatasi oleh waktu. Haleluya. Bertahun-tahun Bartimeus menantikan agar matanya bisa melihat, agar dia bisa melihat matahari terbit, agar dia bisa melihat hal-hal yang indah yang Tuhan ciptakan, bahkan agar dia bisa melihat gambaran wajahnya sendiri. Dia terus bergumul untuk itu, saudara-saudara. Tapi ketika kesempatan terbaik itu datang di dalam hidupnya, ketika dia dengar ada Yesus yang lewat di sana, saudaraku, itu kesempatan satu-satunya yang dia miliki. Tapi saudara-saudara, firman Tuhan katakan, orang-orang menghalangi dia. Dari sini kita perlu belajar, saudara-saudara. Mungkin ada doa-doa kita yang sudah kita sampaikan seperti Bartimeus, bahkan dari masa remaja, masa pemuda-pemudi kita. Mungkin 5 tahun, 10 tahun, bahkan 15 tahun yang lalu. Tapi belajar dari apa yang didapatkan oleh Bartimeus ini, bahwa saudaraku, berkat Tuhan, pertolongan Tuhan tidak dibatasi oleh waktu.
Bartimeus menantikannya sejak dia kecil. Mungkin Bapak Ibu, pemuda-pemudi kami selama ini sudah berdoa berseru kepada Tuhan untuk satu hal yang kau rindukan, tapi engkau belum melihat ada tangan Tuhan yang turun tangan bagi engkau. Engkau belum melihat ada pintu yang terbuka bagi engkau. Saya mau katakan, kalau hingga hari ini Tuhan belum jawab doa, bukan berarti Tuhan tidak mampu. Kalau hingga hari ini Tuhan belum sembuhkan sakitmu, sakit orang tuamu, bukan berarti Tuhan tidak mampu menyembuhkan orang tuamu atau menyembuhkan sakit penyakitmu. Kalau Tuhan belum menjawab doamu, memberi pekerjaan seperti yang kau rindukan, bukan berarti Tuhan kekurangan berkat. Tapi Tuhan mau melakukannya tepat pada waktunya Tuhan, sebagaimana Dia melakukannya kepada Bartimeus. Haleluya. Bukan saudara yang kasih dalam nama Yesus, tidak secara perhatikan firman Tuhan yang terima kepada saya semua. Karena dikatakan waktu Tuhan pasti datang. Jangan atur Tuhan. Jangan kasih doktrin, statement, targetmu kepada Tuhan. Tuhan, pokoknya bulan ini saya harus bekerja. Tuhan, pokoknya tahun ini saya menikah. Nanti kalau dikasih yang nggak cocok bagaimana? Setelah sebulan dia kabur, mau nggak? Nggak mau. Bukan saudara. Karena sering sekali kita tidak sadar bahwa kita kadang-kadang memaksa Tuhan, mengatur Tuhan. Di hati ini mau direnungkan saudara, betapa lamanya Bartimeus menantikan agar matanya bisa melihat. Betapa lamanya dia menunggu saat-saat itu. Tapi ketika saat itu tiba, lihat orang-orang menghalangi dia. Orang-orang mengusir, menghardik dia saudara. Kadang-kadang mungkin ini bisa kita alami dalam hidup kita. Kita mau datang kepada Tuhan, orang lain justru mengejek kita. Kita menghabiskan waktu yang ada bagi kita untuk beribadah melayani Tuhan. Mungkin orang-orang berkata, sok suci kamu, sok kudus kamu. Mungkin kita saudara mencoba membantu menolong orang lain. Yang di mata orang sekitarnya adalah orang berdosa, orang yang jahat, bahkan jahat kepada kita, mengata-ngatai kita. Orang mungkin protes. Tapi saya mau katakan, jangan pedulikan setiap orang yang berkata negatif kepada engkau. Lakukan saja, selama itu berkenan kepada firman Tuhan. Lakukan saja. Haleluya. Kalau engkau hanya menolong orang yang baik kepada engkau, itu nggak ada apa-apanya, itu biasa. Engkau suka meminjamkan uangmu karena dia rajin bilang kau ganteng, engkau cantik, itu biasa saja. Kalau engkau mengampuni temanmu yang pernah menjatuhkan HP-mu sampai pecah, hanya karena engkau ingat dia sering minjamkan uang tapi engkau tidak kembalikan, tidak apa-apa, itu bukan pengampunan yang sempurna. Tapi engkau mengampuni orang yang selalu jahat kepada hidupmu, bahkan selama hidupmu, baru itu hal yang berbeda. Kalau engkau menolong orang, meskipun dia seorang yang ditinggalkan oleh orang-orang sekitarnya, dan itu dialah orang-orang yang jahat, dan engkau melihat dia sebenarnya orang yang jahat, tapi kalau engkau menolongnya, baru engkau hilang di mata Tuhan. Yesus berkata, ketika melawan, engkau tidak memberi aku makan. Ketika kau telanjang, engkau tidak beri aku pakai. Ketika kau tidak ada tempat berteduh, engkau tidak berikan aku tempat berteduh. Bukan Yesus yang sebenarnya, tapi anak-anak Tuhan. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, bertahun-tahun Bartimeus menantikan hal terbaik ini, tapi saudara, orang-orang menghalangi dia. Tapi yang hebat dari Bartimeus, saudaraku, walaupun dia lihat pengikut Yesus, walaupun dia lihat
rasul-rasul menghalangi dia. Imannya tidak berhenti. Dia tidak peduli. Dia tahu itu kesempatan terbaik bagi dia untuk menerima mukjizat seperti yang dia percayai. Maka dia terus berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Di hati, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Lihat apa yang terjadi. Yesus berhenti berkhotbah. Yesus berhenti berjalan dan katakan, panggil dia. Ada iman yang sanggup membuat Yesus berhenti. Ada doa-doa yang sanggup membuat Tuhan mendengar. Fokus kepada doanya. Tuhan mau engkau melakukannya dari tempat ini. Haleluya. Berseru dengan imanmu. Tidak peduli apa kata orang. Yesus katakan panggil. Lalu Bartimeus, apa yang dikerjakan Bartimeus saat itu? Dia tanggalkan jubahnya. Itu kata firman Tuhan, betul? Dia tanggalkan jubahnya, artinya saudaraku, dia datang dengan hidup yang baru. Dia bertobat pada saat itu juga. Itu arti daripada dia tanggalkan jubahnya. Karena dia tahu dia akan berhubungan dengan Allah semesta alam. Allah yang sanggup melakukan mukjizat. Dia lepaskan jubahnya, saudara. Dia datang. Kejadian yang terbalik. Justru setelah itu Yesus yang bertanya, apa yang ingin? Apa dikatakan? Lalu Yesus tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Mungkin saudara bertanya dalam hati, apa-apaan Yesus? Ngapain tanya-tanya? Kan sudah tahu Bartimeus buta. No, bukan itu maksud Yesus. Yesus mau Bartimeus menyatakannya secara langsung karena dia sudah berhadapan muka dengan Yesus. Yesus mau saudara yang menyampaikan isi hatimu secara langsung kepada dia, bukan melalui pendeta, bukan melalui hamba-hamba Tuhan. Yesus mau engkau yang bersama. Itu yang Tuhan. Sebenarnya bisa saja Bartimeus berubah. Bisa saja dia meminta kekayaan, betul? Bisa saja. Tapi Bartimeus sadar diri. Dia tahu bahwa masalah paling utama dalam hidupnya adalah matanya yang tidak bisa melihat, yang memaksa dia menjadi seorang pengemis, memaksa dia melakukan pekerjaan yang hina, yaitu meminta-minta selama hidupnya. Karena itu dia fokus. Yang paling utama dalam hidupnya adalah mataku harus bisa melihat. Lalu saudara Bartimeus berkata, jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Yesus berkata, saudaraku, imanmu telah menyelamatkanmu. Pergilah. Dan Alkitab mencatat saat itu juga melihatlah dia dan mengikut Yesus. Hari ini saudara-saudara, pelajaran penting sampai kepada saya dan saudara bahwa Tuhan tetap berkuasa atas hidup kita. Atas apapun yang menjadi persoalan, atas apapun yang kau doakan hingga hari ini, atas apapun yang engkau rindukan di dalam hidupmu, yang mungkin orang lain berkata itu tidak mungkin engkau raih. Orang lain atau dokter mungkin berkata penyakitmu tidak mungkin akan sembuh. Tapi Yesus berkata, pergilah, imanmu sudah menyelamatkan engkau. Yesus dokter dari segala, kami dari segala kami. Segala berkat yang ada di dunia ini berasal dari Dia. Oleh karena itu saudara yang kasih dalam nama Yesus, hari ini apapun pergumulanmu, apapun kerinduanmu, apapun yang kau doakan selama ini yang mungkin kau belum melihat jawaban Tuhan, hari ini datang kepada Tuhan. Kita percaya di tempat ini mujizat Allah bisa terjadi. Haleluya.
Engkau hanya perlu datang dengan sungguh-sungguh seperti Bartimeus. Datang dengan tulus, berbicara kepada Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita